biar artinya ada deteksi dini. Ada deteksi dini kepada teman-teman lurah. Jangan sampai misalnya, karena sering yang terjadi itu adalah begini, di tanah-tanah itu biasanya yang paling sering bermasalah itu adalah tanah warisan. Misalnya ada 5 bersaudara, kemudian belum pembagiannya belum jelas, akhirnya saling klaim. Nah, makanya kepada teman-teman lurah saya minta tolong sebagai ujung tombak pelayanan, ya, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya minta tolong teman-teman lurah itu betul-betul pastikan dalam memberikan surat-surat keterangan atau apapun namanya itu, pastikan konsep fisik, kemudian tolong ke lokasi bahwa betul, karena di lokasi itu kan pasti jelas nanti kelihatan siapa batas sebelah utaranya. Pastikan betul tidak informasi yang diberikan kepada yang bersangkutan. Contoh misalnya yang berbohong itu Aspar, sebelah utaranya si A, sebelah utaranya si B, di selatannya si C, sebelah baratnya si B. Nah, pastikan apakah sama informasi yang diberikan oleh yang bersangkutan dengan yang bapak-bapak ibu-ibu tangani. Seperti itu, jangan sampai berbeda, karena itu akan potensi jadi bermasalah nantinya. Seperti itu ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Sementara itu mungkin Bu, yang bisa sampaikan, saya lihat ada juga Ibu Vera. Silakan Bu Vera. Ada mungkin yang perlu kita diskusikan? Silakan Bu Vera. Silakan, stafnya Bu Vera. Ada mau diskusikan? Untuk Assalamualaikum Pak Kakan, belum ada pertanyaan ini. Alhamdulillah. Bagaimana Ibu? Ada sehat-sehat kita? Alhamdulillah Pak, masih sehat. Ada tamunya Pak. Oh iya. Oke. Makasih ya dari saya sapa dulu Ibu Nur Muhlisa. Dari Ibu Nur Muhlisa. Silakan Bu, Ibu Nur Muhlisa. Silakan Bu. Bu Nur, coba di-unmute dulu Bu. Tidak kedengaran Bu Nur. Dari Watambacu Kiki. Tidak kedengaran Bu, ya. Coba dulu Bu, belum kedengaran Bu. Belum Bu, belum kedengaran Bu. Silakan Bu. Siapa? Ibunya? Belum kedengaran Bu. Bu Nur Lasa. Bu Nur, belum kedengaran. Atau di chat dulu Bu. Coba di chat dulu Bu. Di chat saja. Di chat Bu. Sambil lainnya saya sapa dulu Ibu Uni. Silakan Bu Uni yang baru bergabung. Silakan Bu. Menyimak saja dulu baru masuk. Kemarin kan sudah datang toh. Berarti kan siap akan tinggal atur jadwal lagi Pak Kakan untuk ketemu bahas yang selanjutnya kemarin itu Tabe. Kapan mau minta waktunya? Ya, ditunggu Pak Kakan kapan waktunya bisa. Sebab berkas asli. Ya silakan ya nanti kontak-kontakan ya untuk bikin janji ya. Seperti itu ya. Ya, nanti sama Ibu Iis kalau begitu Pak Kakan. Oke, ya. Koordinasi dengan Bu Iis ya, seperti itu. Iya. Siapa dulu yang lain dulu ya? Ada Pak Hamka. Silakan Pak Hamka.
Pahamkah? Ada saya lihat dulu, Pak. Bukan ini saya. Ibu Nur Mulisa, coba dicek lagi, Bu. Tadi belum kedengaran suaranya, Bu Nur. Silakan, Bu. Gimana nih? Gimana? Oke, kita sapa-sapa dulu yang lain dulu ya. Siapa lagi? Pahamkah? Kita sapa-sapa lagi yang lain dulu ya. Karena yang lainnya dari Galumaluang, Pak. Tidak ada ya? Galumaluang ya? Mohon izin Pak bertanya nih. Boleh, silakan Pak. Begini, kebetulan jatah PTSL kemarin itu 113 kalau tidak salah. Apakah Oke. tidak ada kemungkinan untuk penambahan lagi karena masih ada yang sekitar 100-an yang antri Pak? Oke. Disiapkan saja Pak, datanya Pak ya. Kita memang masih kekurangan karena begini Pak. Kami memang itu targetnya itu ada 567 Pak. Bidang. Tetapi ada optimalisasi Pak, ada refocusing Pak, sementara target itu dikurangi menjadi 401. Nah, tetapi kalau seperti Galumaluang memang artinya siap Pak, disiapkan saja datanya Pak ya. Kebetulan kan Galumaluang tahun ini kan kita pelokan. Disiapkan saja datanya Pak, mudah-mudahan setelah dibuka blokir, kita bisa akomodir Pak. Cuma memang agak sedikit berbeda Pak, PTSL tahun sekarang dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena sekarang untuk lokasi-lokasi yang akan kita terbitkan sertifikat itu harus kita petakan melalui drone. Mudah-mudahan yang 100 bidang itu Pak, masuk semua. Silakan Pak kalau ada waktu Pak, setidaknya memang berkoordinasi langsung Pak dengan petugasnya. Kalau dari Galumaluang, biar tidak mubazir Pak, mungkin bisa Pak dicari waktu Pak ke sini. Setidaknya mungkin ditahu lokasi-lokasi yang mana. Apakah jangan sampai lokasi itu sudah dikumpulkan, ternyata tidak masuk di wilayah atas pemetaan drone. Itu kan jadi mubazir Pak, tidak bisa kita akomodir. Tetapi kalau 100 itu ternyata masuk semua di lokasi drone, tidak ada masalah Pak, bisa kita identifikasi seperti itu. Ya. Jadi mungkin bagusnya begini Pak, biar gampang koordinasinya, Bapak minta waktu saja hari Senin mungkin Pak, kita ketemu Pak. Silakan datang ke kantor pertanahan Pak, Bapak mau jam berapa Pak ketemu dengan saya hari Senin? Kita diskusikan Pak. Nanti kami sampaikan ke Pak Lurah, soalnya yang bicara ini sekelurnya Pak. Kebetulan Pak Lurahnya lagi keluar. Setidaknya begini Pak, kalau memang seperti itu Pak, mungkin disampaikan ke saya via telepon Pak, mau jam berapa ketemu dengan saya, hari apa, biar dijadwalkan Pak. Jangan sampai benturan dengan jadwal lain. Siap. Nanti sampaikan ke Pak Lurah, kalau ada jadwalnya dihubungi saya karena nomor WA saya itu ada sama Pak Lurah, disampaikan saja ke Pak Lurahnya mau ketemu jam berapa. Maksud saya begini Pak, biar Pak Lurah itu saya pertemukan dengan teman-teman yang pegang peta drone-nya itu Pak. Ya, seperti itu. Biar artinya jangan sampai nanti sudah identifikasi ternyata tidak bisa kita proses karena di luar daripada wilayah hasil pemetaan drone tadi itu. Tetapi kita sangat berharap bahwa 100 bidang itu masuk di wilayah drone karena begini Pak, kami memang masih kekurangan sekitar 100-an Pak target. 100-an. Nah, kalau misalnya kalau malam memang memungkinkan, kenapa tidak? Seperti itu. Tetapi tentunya kembali lagi kami menunggu perintah dari pimpinan, baik dari pusat maupun dari Kanwil. Seperti itu. Tapi saran saya sebagai langkah awal, mungkin bagusnya Pak Lurah berkoordinasi dengan kami karena kebetulan Galumaluang itu dipelokan. Ya mungkin bagusnya Pak Lurah berkoordinasi dengan bagian pemetaan kami yang pegang itu citranya hasil pemetaan itu biar artinya apakah 100 bidang tadi itu memang betul-betul masuk di wilayah pemetaan drone tadi itu. Seperti itu Pak ya. Nanti dihubungi saja Pak ya. Untuk Lompoe mungkin Pak ada Bapak bersama dulu Pak dari Lompoe ya seperti
apa namanya? eh Untuk Lempoi dibikin daftarnya saja dulu ya. Lempoi Pak ya, nanti bikin surat seperti itu. Ada cat juga saya lihat, saya bacakan dulu. Saya bacakan dari Watang, ada catnya tadi. Cat. Saya bacakan dulu Pak ya, Bu ya. Dari Watang Bacu Kiki, Tabe izin pakakan. Bagaimana untuk kuota PTSL Watang Bacu Kiki untuk tahun ini? Apakah tidak mendapat kuota? Mengingat dari tahun kemarin sudah 200-an sudah memasukkan berkas. Mengingat banyak warga yang sering ke kantor pernah menanyakan berkas pengajuan PTC-nya. Terima kasih. Seperti itu ya dari Batam Bacu Kiki. Ditampung saja dulu Bu ya. Batam Bacu Kiki. Begini Bu, dibuatkan daftarnya Bu ya seperti Lempoi. Bikinkan daftar ke kami Pak, Bu ya, biar ada daftar kami ke Kanwil untuk mengusulkan. Karena pengusulan untuk persetujuan lokasi PTSL itu tetap ada di Kanwil. Kami sebatas mengusulkan. Jadi kalau dari Watabocu Kiki, dari Bu Lurah, sudah daftarnya, jadi dibutuh dalam Excel saja Bu. Di Excel itu memuat nama pemohonnya, kemudian nomor NIK-nya, alasaknya. Seperti itu Bu ya, dan perkiraan luasannya. Luasan perkiraannya. Insya Allah Bu, kalau daftarnya ada Bu, mungkin insya Allah tahun depan Bu. Tahun depan kita kalau 200-an ini luar biasa nih. Saya baru kaget ini kalau misalnya Watabocu Kiki ini ada 200-an. Seperti itu Bu ya. Seperti itu. Tetapi yang dipastikan Bu Lurah, Tabe, pastikan untuk PTSL itu bukan yang artinya yang ada sertifikatnya Bu ya. Betul-betul pendaftaran pertama kali. Jangan sampai ternyata dia melalui proses pemisahan. Karena ada beberapa yang case-case yang kami dapatkan kemarin, bermohon untuk PTSL setelah kita dudukan di peta ternyata ada sertifikat induknya. Terpaksa kami tolak. Jadi setidaknya Bu Lurah bisa identifikasi awal, pastikan bahwa yang dimohon nanti itu bukan lokasi yang ada sertifikat induknya. Gampang sebenarnya Bu, identifikasinya Bu Lurah. Cukup ceritanya alasaknya. Dilihat Bu, alasaknya kalau ternyata menyebut nomor sertifikat, ya Ibu sampaikan bahwa mekanismenya bukan melalui PTSL, tetapi dia melalui proses pemisahan. Nah, nanti kami layani juga seperti itu ya. Seperti itu mungkin Bu Lurah ya. Agak sedikit bermasalah kayaknya anunya Bu, mic-nya tidak bisa kedengaran Bu. Mungkin berikutnya diperbaiki lagi. Seperti itu Bu Lurah ya. Seperti itu. Ya, makasih Bu Lurah. Ya. Kita siapa lagi ya? Atau ada Bu yang masukan atau saran untuk kami? Mungkin dari Lemoy dulu, saran untuk kantor pertanahan Bu. Mungkin ada beberapa yang perlu kami perbaiki. Silakan dari Lemoy dulu Bu. Ada saran atau masukan, kritik. Silakan Bu, dari Lemoy dulu. Atau dari ujung baru mungkin Bu Andi Leni. Silakan Bu, ada saran, kritikan atau apa? Silakan Bu, sambil menunggu yang lain. Atau dari Lempoi Pak, ada saran, kritikan, masukan? Silakan Pak, dari Lempoi. Ya, terima kasih Pak Kakan. Ini saya mau kembali Pak Kakan terkait dengan ahli waris. Yang pernah pertemuan di Ronda itu Pak Kakan ada beberapa persepsi surat keterangan ahli waris. Kami hanya ingin kejelasan Pak Kakan, apakah surat pernyataan atau surat keterangan ahli waris? Karena beda-beda saja dengan orang lain. Kalau kami di Kecamatan Bacukiki ini Pak Kakan masih menggunakan yang pola tahun-tahun sebelumnya, yaitu surat keterangan ahli waris, kemudian kuasa ahli waris, dan pernyataan ahli waris. Jadi apakah ini bisa dipakai di pertanahan, ataukah praktisnya Pak Kakang langsung saja surat pernyataan ahli waris yang diketahui lurah dan camat? Ya, mohon petunjuk Pak Kakang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih Pak. Makasih Pak. Jadi mungkin teman-teman kelurahan juga mungkin bisa menekankan juga bahwa sebenarnya kami Pak, di aturan kami itu memang tidak mengikat benar Pak yang mana, mau surat keterangan sama surat pernyataan. Cuma berdasarkan pengalaman kami Pak, eh, berdasarkan pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu, ini sebenarnya masukan dari teman-teman penyidik Pak. Jadi sebaiknya itu yang digunakan surat pernyataan. Kalau surat keterangan berarti kan Pak Lurah yang memberikan keterangan, Lurah dan Camat. Tapi kalau surat pernyataan berarti yang menyatakan adalah para ahli waris. Memang di situ di aturan kami Pak kan harus diketahui Pak, diketahui Lurah dan Camat, dua orang saksi, kemudian diketahui oleh Lurah, kemudian disaksikan oleh Camat. Artinya Pak, kalau di kemudian hari kita tidak minta ada permasalahan, setidaknya Pak Lurah, Pak Camat lepas Pak, karena kan pernyataan Pak, pernyataan. Kata kalau surat keterangan Pak, berarti kan lurahnya Pak yang memberikan keterangan dan camatnya Pak. Itu Pak, sebenarnya itu Pak, secara aturan Pak mau surat keterangan dan surat pernyataan kami bisa terima Pak. Tetapi persoalannya adalah apabila surat keterangan berarti saya takutnya teman-teman lurah, teman-teman camat dikenakan pasal 5556 Pak, ikut serta kalau surat keterangan. Karena dia memberikan keterangan. Tetapi kalau surat pernyataan berarti kan yang menyatakan adalah ahli warisnya. Memang situ Pak kita membutuhkan. Kenapa kita butuhkan itu lurah Pak? Karena kita butuh nomor dengan tanggalnya Pak. Suratnya seperti itu. Cuma memang pengalaman kami Pak, ada Pak kemarin kejadian waktu kami tugas di Palopo, akhirnya teman lurah itu Pak tidak dijadikan tersangka Pak karena pernyataan. Seperti itu karena case-nya adalah tadinya itu yang bersangkutan menyatakan 5 bersaudara, ternyata 7 Pak. Kan pernyataannya kan berarti kan ahli waris. Kalau surat keterangan berarti kan teman-teman lurah Pak yang memberikan keterangan. Seperti itu. Jadi kalau saran saya Pak, pada prinsipnya kami terima semua Pak. Cuma kami menyarankan sebaiknya itu surat pernyataan Pak. Biar artinya teman-teman lurah itu kalau ternyata lokasi itu agak sedikit bermasalah, setidaknya teman-teman lurah, teman-teman camat itu tidak akan dijadikan tersangka Pak. Karena kan pernyataan itu berarti kan mereka yang memberikan pernyataan. Mereka Pak. Kalau surat keterangan berarti Pak Lurah, Pak Camat yang memberikan keterangan. Seperti itu Pak. Ini saran Pak sebenarnya Pak. Ya, pada prinsipnya kami terima semua Pak. Cuma memang kami menyarankan karena berdasarkan pengalaman kami Pak. Akhirnya ada teman Pak, teman Lurah juga di Palopo waktu kami tugas Pak. Dijadikan tersangka Pak karena surat pernyataan. Pak Lurahnya bisa menyatakan bahwa kan dia yang menyatakan Pak. Bahwa kami itu 5 bersaudara bukan 7. Kan seperti itu Pak. Kalau surat keterangan itu kan namanya surat keterangan kan biasanya, contoh misalnya izin teman-teman lurah, biasanya kan misalnya surat keterangan tidak mampu. Biasanya kan lurah memberikan keterangan Pak, bahwa betul tidak mampu. Makanya saya minta teman-teman lurah lebih hati-hati lagi. Ya mudah-mudahan dengan kondisi seperti itu bisa artinya menjaga kita. Karena bagaimanapun juga seperti saya sampaikan tadi bahwa ujung tombak pelayanan pertanahan itu kan di kelurahan dan yakin Pak selama ada jejak kita itu Pak dan ternyata lokasi itu atau dokumen yang dikeluarkan itu ada sedikit bermasalah, pasti akan dipanggil Pak untuk setidaknya diambil keterangannya. Seperti itu. Mungkin begitu Pak dari Lompoy Pak ya. Seperti itu Pak. Baik, makasih Pak Kakang. Satu lagi Pak Kakang ini yang kami perlu ada petunjuk. Silakan Pak. Ya, tapi Pak Kakang, seringkali ada warga datang di kantor kami minta semacam minta tolonglah untuk diuruskan di pertanahan. Nah, ini yang kami khawatirkan Pak Kakang, jangan sampai kami karena keseringan bolak-balik ke pertanahan, tapi cuma itu satu berkas yang kami tanyakan apakah sudah selesai atau tidak. Nah, kemudian ada di sana kebetulan ada aparat hukum melihat kami bolak-balik terus ke pertanahan. Jangan sampai ini Pak Kakang dianggap kami sebagai calo. Padahal ini murni cuma menolong keluarga ataukah warga kami yang datang di kantor minta pertolongan karena tidak sempat ke kantor pertanahan. Nah, gitu Pak Kakang. Ya, makanya begini Pak. Saya sebenarnya melihatnya begini Pak. Kami pernah mendapatkan tapi Pak. Saya ambil saja contoh saya begini Pak ya. Warga yang diuruskan itu Lemoe. Ternyata stafnya itu dari Lompoy. Itu kan aneh Pak. Masa lokasinya itu di Lemoe,
sementara menguruskan dari Lompoe. Itu kan menurut saya aneh. Tetapi kalau ternyata lokasi itu memang di Lompoe, tapi dari Lompoe juga yang menguruskan, yang membantu, itu wajar, Pak. Ada, Pak, yang saya dapatkan begitu, Pak. Ada. Atau yang lebih ekstrim misalnya. Misalnya, Pak, ya, itu ternyata lokasinya di Lompoe. Ternyata yang menguruskan itu dari Lapade. Itu kan lebih aneh lagi, Pak. Saya kan patut sedikit curiga, Pak. Ada apa ini? Kok bisa seperti itu? Tetapi seperti yang Bapak katakan misalnya di Lompoe, ternyata staf Lompoe juga menurut saya itu wajar dengan adanya surat kuasa itu boleh, Pak. Dimungkinkan namanya pelayan masyarakat boleh, Pak. Tetapi pernah saya dapatkan begitu, Pak. Tidak ada hubungannya, Pak. Nah, dan persoalannya itu bukan cuma sekali, Pak, orang itu. Dia ternyata bisa menguruskan di kelurahan-kelurahan yang lain. Kan menurut saya agak sedikit aneh, Pak. Masa sih dia bisa mengurus, dia tugas di Lompoe, bisa mengurus di Lemoe, di Lapade, di Watabacu Kiki. Kan menurut saya itu kan aneh, Pak. Berarti kan ya mohon maaf, itu sudah calo, Pak. Tetapi kalau misalnya itu di Lompoe, membantu orang Lompoe, wajar. Tetapi yang saya sampaikan di ruang data kemarin, Pak, kes-kes seperti itu saya temukan, Pak. Apalagi kalau misalnya Pak Camat, kebetulan ada Pak Camat Ujung, nanti saya sapa juga, misalnya di wilayah Camat Ujung, nggak masalah, Pak. Tapi agak jadi aneh kalau Camat Ujung gitu, Pak, mengurus misalnya di agak sedikit aneh rasanya itu kalau ternyata Camat Ujung itu mengurusnya misalnya di Kelurahan Soreang misalnya, atau di Watabacu Kiki sana. Ya kan, mungkin ada 1-2 keluarga. Masa setiap hari Pak Camat Ujung mengurus saudara-saudara yang lain, kan agak sedikit aneh, Pak. Kan saya kan patut curiga. Patut, Pak, ya. Patut curiga. Nah, jadi seperti itu, Pak, ya. Jadi artinya kalau misalnya memang itu saya tidak bawa seperti itu, Pak. Tetapi ada staf, Pak, seperti itu, Pak. Setiap hari datang ke kantor, sementara lokasi yang diurus itu berbeda-beda, bukan di lokasi tempatnya dia bekerja. Seperti itu, Pak. Mungkin, Pak. Itu, Pak. Ya. Makasih, Pak, ya. Saya sapa dulu Pak Camat Ujung. Silakan, Pak Camat. Saya bergabung, Pak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Kakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Lurah Pak Cek, ya. Bisa ya, masuk Pak Kakang. Ya. Silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, Pak? Kedengaran. Lanjut, Pak. Kedengaran. Ya, mohon izin Pak Kakang. Yang saya meminta petunjuk ini sekaitan dengan permohonan pengukuran di kantor BPN Kota Parepare. 2 hari yang lalu ada warga membawa dokumennya dan mempermasalahkan sedikit lembaran di permohonan pengukuran ulang itu sekaitan dengan persetujuan batas-batas tanah. Sekaitan dengan persetujuan batas-batas tanah, Pak Kakang. Di mana salah satu batas-batas tanah yang dimaksud tidak mau bertanda tangan tanpa ada alasan yang jelas. Tidak mengambil sedikit pun tanah batas tersebut, tidak mengganggu juga batas tanah di lapangan, tetapi warga tersebut kesulitan untuk mendapatkan tanda tangan dan dipersyaratkan KTP batas-batas tanah tersebut. Nah, jangan sampai ini di kemudian hari mengganggu permohonan pengukuran warga sekaitan dengan syarat tersebut. Pertanyaannya, apakah ada solusi yang diberikan kantor tanahan bila mana ada warga menemukan kesulitan seperti itu? Ini Pak, bayangkan kalau hanya satu batas yang tidak mau tanda tangan, berkas itu tidak bisa dimohonkan. Dan kita juga tidak tahu apa alasannya pemilik tanah yang bersebelahan itu berbatasan itu tidak mau menandatangani. Tidak juga mengambil tanahnya, tidak juga mengganggu batas tanahnya, hanya untuk persetujuan saja supaya terjadi proses permohonan pengukuran terkait dengan tanah tersebut. Mohon izin Pak Kakang. Ya. Mengerti, Pak. Tapi patonya terpasang, Pak. Patonya terpasang.
Patok terpasang Pak, patok sudah terpasang. Yang mau dilakukan ini adalah Oke. pengisian permohonan pengukuran ulang, di mana ada lembaran yang mewajibkan semua batas tanah itu bertanda tangan. Semua batas tanah itu Oke. bertanda tangan dan dilampirkan KTP yang bertanda tangan batas tanahnya. Nah, sekarang ada case seperti ini Pak. Ada batas tanah yang sama sekali tidak mau tanda tangan tanpa ada alasan yang jelas. Tidak mau tanda tangan. Nah, ini kan mengganggu Pak permohonan warga tersebut. Kita juga tidak tahu apa dasarnya. Patoknya juga kita tidak ganggu, batas tanahnya kita tidak ganggu. Tetapi dia tidak mau tanda tangan. Di satu sisi, loket di BPN begitu telitinya melihat pemberkasan yang masuk, dia tidak mau terima Pak kalau tidak ada tanda tangan batas-batas tanah. Jadi mohon Pak solusinya bila mana ada warga menemukan kesulitan tersebut. Oke. Baik Pak Camat. Jadi begini Pak. Di loket itu Pak 100% teknis Pak. Yang memerintahkan loket itu Pak adalah Permen Pak. Peraturan Menteri Pak. Yang memerintahkan itu Pak. Dan saya tidak lanjuti Pak. Dan saya sampaikan bahwa di loket itu memang harus dia saklek dengan aturan. Tentunya case yang Pak Camat katakan itu Pak, saya sebagai kepala kantor bisa mengambil kebijakan Pak. Bisa mengambil kebijakan. Tentunya yang pertama adalah saya harus memastikan bahwa patok itu memang terpasang Pak. Kalau ternyata patok itu terpasang, ya, dan yang bertetangga itu ceritanya karena tidak mau tanda tangan, tidak ada masalah Pak. Tetapi saya harus diberikan pernyataan Pak, bahwa yang bersangkutan yang bermohon Pak, bahwa patok sudah terpasang, tetapi yang bertetangga tidak mau tanda tangan. Adapun di kemudian hari apabila ada masalah, saya sanggup untuk menanggung risikonya Pak. Itu membackup Pak. Nah, tetapi jangan juga Pak dengan pernyataan seperti itu, akhirnya semua seperti itu Pak. Jangan juga case-case seperti itu. Jangan sampai kan bisa pernyataan tidak perlu tanda tangan Pak. Karena kenapa Pak? Kita menjaga Pak. Kemudian hari kalau misalnya sudah ada persetujuan tetangganya Pak, bahwa dianggap itu kan sudah dianggap bahwa sudah clear dengan tetangganya Pak. Nah, case yang Pak Camat katakan ini kan mungkin agak unik Pak. Tanahnya tidak diambil, kemudian dia setuju dengan batasnya. Saya entah juga apa masalahnya. Mungkin begini Pak, mungkin perlu dicermati Pak, jangan sampai ada mungkin dulu agak sedikit bermasalah sedikit Pak, mungkin ada ketersinggungan atau apa mungkin Pak, tetapi tidak dipermasalahkan Pak Camat. Itu bisa Pak, saya tekankan Pak Camat bahwa apa yang di loket sampaikan Pak itu diperintahkan aturan Pak. Permen 16 tahun 2021. Memang aturannya ada Pak. Tetapi saya sebagai kepala kantor Pak bisa mengambil kebijakan. Nah, pada kesempatan ini saya sampaikan Pak juga bahwa untuk di loket itu Pak 100% itu teknis Pak, tidak ada kebijakan. Jadi betul-betul itu sesuai dengan aturan Pak. Kemudian ada perwira loket kami Pak, yang setiap hari itu piket, itu bisa mengambil kebijakan Pak. Tapi kebijakannya itu cuma 25% kebijakan terkait dengan seperti Pak Camat katakan. Kemudian naik lagi ke Korsup, itu bisa mengambil kebijakan itu 50%. Ya. Kemudian naik lagi ke Kasih itu kebijakannya 75%. Kalau kepala kantor Pak 100% kebijakan. Nah, yang case yang Pak Camat katakan itu Pak cukup di backup dengan surat pernyataan yang bersangkutan bahwa patok sudah terpasang, yang bersangkutan tidak mau tanda tangan, tidak mau melengkapi dan tanda tangan. Adapun terkait dengan kondisi seperti itu menjamin dan apabila di kemudian hari ada apa-apanya yang bersangkutan bertanggung jawab. Seperti itu Pak Camat. Bisa Pak. Itu kebijakan dari kepala kantor. Seperti itu Pak. Tetapi di loket Pak, itu pure Pak, Permen 16 tahun 2019 yang mensyaratkan semua wajib tanda tangan dan melampirkan KTP. Tetapi sebagai kepala kantor, saya mengambil kebijakan seperti yang Pak Camat pertanyakan. Seperti itu Pak, Pak Camat. Terima kasih Pak, terima kasih atas solusinya. Dan itu bisa saja terjadi pada diri saya Pak, kalau saya punya tanah juga seperti itu. Bisa terjadi pada saya. Kalau case-nya Pak, banyak case-nya. Ada case juga seperti ini dulu Pak. Dia sangat berkeinginan sekali ambil lokasinya tetangganya. Dia mau sekali beli lokasinya tetangganya, tapi mau dibeli murah. Mau dibeli murah, tapi tetangganya tidak mau. Giliran tetangganya bermohon pengukuran ulang, dia tidak mau tanda tangan. Ini masalahnya. Persoalan batasnya ini tidak ada masalah Pak, persoalan batasnya. Tetapi karena case-nya begitu. Yang kedua mungkin ada case begini Pak, mungkin beda pilihan di 2024. Jadi dia tidak mau tanda tangan. Wah. Kayaknya Bu Uni itu kata-kata Bu Uni, kenapa Bu Uni?
Bu Uni ketawa, kenapa Bu Uni ketawa? Nah, ini, beginilah Pak Camat. Kes-kes seperti ini kan ceritanya tidak ada di aturan, Pak. Tidak ada di aturan. Tentunya saya sebagai kepala kantor, Pak, harus mengambil sikap. Harus mengambil sikap, Pak. Makanya saya minta pernyataan saja, Pak. Pernyataan kepada yang bersangkutan itu, yang bermohon bahwa berdasarkan seperti itu, Pak Ato sudah sesuai, ya. Kemudian kenapa yang bersangkutan tidak tidak mau tanda tangan karena tidak ditahu alasannya, begitu Pak. Itu saja Pak, jangan menyebutkan Pak karena beda pilihan Pak. Itu jadi bermasalah nantinya Pak. Jadi disebutkan saja Pak karena kita tidak tahu apa masalahnya, tetapi saya yang bermohon itu sanggup bertanggung jawab baik perdata maupun pidananya. Setidaknya Pak, kami ada pegangan dan termasuk di teman-teman di loket seperti itu Pak. Tetapi pada kesempatan ini tabel Pak Camat, teman-teman lurah terkait dengan sedemikian sakleknya, sedemikian telitinya teman-teman di loket, memang seperti itu Pak, karena perintah aturan Pak, seperti itu. Tetapi seperti saya sampaikan tadi, apabila naik ke perwira loket yang setingkat lebih tinggi, itu sudah ada kebijakan Pak. Nah, naik di Korsup, itu sudah ada kebijakan, naik lagi dikasih sudah ada kebijakan, termasuk mungkin Pak ada kebijakan kayak kemarin itu Pak Camat yang kita diskusikan via telepon, itu kan kebijakan pure, itu kan ke kepala kantor Pak. Karena kepala seksi juga tidak bisa mengambil keputusan, ya di Korsup tidak bisa mengambil keputusan. Pak Camat telepon saya memang Pak langsung mengambil keputusan karena sebagai pimpinan Pak. Karena pada saat dilantik saya Pak dibacakan dia nggak mampu dan cakap. Kalau saya dianggap tidak mampu dan cakap Pak, berarti kan saya harus mengundurkan diri, kan seperti itu Pak. Tetapi alhamdulillah selama di Parepare saya bisa mengambil sikap, bisa mengambil keputusan seperti itu. Jadi kalau kayak seperti itu Pak, tidak ada masalah Pak Camat, boleh Pak. Terkait dengan beda pilihan Pak, mohon maaf Pak. BPN vertikal tidak ikut-ikut Pak, tidak ikut-ikut dalam hal seperti itu. Silakan seperti itu. Itu mungkin Pak Camat ya. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak Kakan. Ya, ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Bu Uni, senyum-senyum saya lihat Bu Uni. Ada mungkin diskusikan Bu Uni, silakan. Tidak aja Pak kan mirip-mirip dengan ini kasusnya jual tanah itu ada tidak mau tanda tangan tapi sebentar di lot ada tidak kan tanda tangan di lot sudah mau tanda tangan mungkin aku jalur yang seperti Pak Kakan katakan dikasih kebijakan dari Pak Kakan begitu Ya. ya Pak Kakan. Oke, jadi begini Bu, bisa jadi seperti kayak Pak Camat katakan tadi, ya kan persoalan harga tidak cocok, itu kan bukan ranah BPN Bu, seperti itu. Apalagi misalnya beda pilihan, nah itu kan bukan. Kalau kami kan memang Bu butuh dalam bentuk tertulis, makanya saya minta tetap ceritanya. Saya tetap minta ceritanya dalam bentuk tertulis, dalam hal ini surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tetangga saya tidak mau tanda tangan dengan alasan yang kami tidak ketahui. Apabila di kemudian hari ada permasalahan dengan tetangga itu, kami sanggup bertanggung jawab. Itu kan ceritanya seperti itu Pak, Bu ya, seperti itu ya, seperti itu. Pak Lurah Lapade saya lihat di belakang Pak Lurah, Pak Lurah Lapade, silakan Pak. Belakangnya Pak Camat Ujin saya lihat, silakan Pak Lurah, ada Pak, mau diskusikan Pak terkait dengan Lapade, silakan Pak. Pak Camat itu Lurah Lapade, mungkin Pak, saya sapa-sapa dulu Pak. Silakan Pak Lurah. Kota Batu Kiki, silakan Bu. Dites lagi Bu, audionya boleh? Belum kedengaran Bu, dicat saja Bu ya. Belum kedengaran Bu. Dites lagi audionya Bu. Mungkin ada sedikit permasalahan dengan audionya Bu. Dicat saja Bu ya. Pak Lurah Lapade. Pak Camat, mungkin di belakangnya itu Pak Lurah Pak. Ada mungkin Pak yang mau diskusikan? Belakangnya Pak Camat. Ada?
Untuk Watabato Kiki diketik saja Bu chatnya Bu ya, biar kita baca apa anunya ya, seperti itu. Pak Camat, Ujung, tapi Pak. Betul, betul. Ibu-ibu, Tabe, karena tidak ada lagi yang mau diskusikan atau masih ada? Kalau masih ada silakan. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Di atasnya apa? Saya bacakan dari mana ini, dari Bulura Watabato Kiki. Izin Pak Kakan, ada kejadian kemarin warga mau mengurus sertifikat ke pertanahan dan minta sertifikat induknya oleh pertanahan. Dan yang punya sertifikat induk sudah berumur dan dikuasakan ke orang lain. Nah, yang dikuasakan ini tidak bersedia ke pertanahan mengingat ada kesibukan sehari-hari. Mohon solusinya, ya, yang berumur melapor ke kelurahan. Nah, bagaimana caranya Bu kalau dikuasakan itu? Ya dicari waktunya Bu, longgarnya. Karena kan dia sudah dikuasakan. Ya, sudah dikuasakan, memang jadi repot Bu karena ada sertifikat induk. Kemudian ada dikuasakan. Sementara dikuasakan tidak bersedia ke pertanahan karena sibuk katanya. Pak, itu jadi repot Bu. Nah, mungkin dicari waktunya. Dicari waktunya Bu datang ke pertanahan untuk datang. Kan paling cuma satu kali itu Bu. Insya Allah saya jamin satu kali saja Bu datang ke pertanahan. Tidak berkali-kali. Cuma datang yang dikuasakan itu menunjukkan surat kuasanya dan sertifikatnya. Nanti kan dokumen itu kan tetap akan kita buatkan tanda terima. Terima sertifikatnya, terima segala dokumennya. Jadi jangan ragu, mungkin dipikirnya yang dikuasakan itu berulang-ulang. Enggak Bu, insya Allah tidak Bu. Cuma satu kali datang, diberi pengertian saja kepada diberi kuasa itu. Bahwa ke pertanahan itu cuma satu kali untuk datang. Dia mungkin merasa akan berulang-ulang ke kantor pertanahan Bu. Insya Allah tidak Bu, cuma satu kali. Satu kali ke pertanahan. Nah, mungkin tinggal dicari waktunya Bu. Memang kami Bu bekerjanya itu Senin sampai Jumat. Jadi mungkin masa sibuk dari Senin sampai Jumat sibuk terus. Ya, dikasih pengertian saja kepada yang bersangkutan. Ke pertanahan saja. Kami buka lokennya dari jam 8 sampai jam 3 sore. Silakan Bu datang. Nanti kita buatkan tanda terima. Kalau sertifikat induknya sudah kami terima, kami buatkan tanda terima. Jadi setelah seperti itu, yang diberi kuasa itu sudah bisa beraktivitas yang lain. Ya perlu lagi ke pertanahan seperti itu Bu. Diberi pengertian saja Bu, karena memang agak repot Bu kalau yang dikasih kuasa itu tidak mau ke pertanahan dengan alasan sibuk. Ya diluangkan waktu lah, mungkin sekali Bu. Paling di kantor juga itu Bu, paling sejam, paling lama sejam. Tidak lama Bu, tidak sampai sehari lah, apalagi bermalam di kantor tidak mungkin. Seperti itu Bu ya. Mungkin itu Bu ya, Bu Lurah ya.
Diangkat tangannya Bu kalau dengar suara saya. Diangkat tangannya. Oke ya, oke Bu ya. Oke mungkin ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Oke. Makasih banyak. Saya kebetulan ada undangan ke Pindrang juga, ya jam 10. Karena kebetulan Kakak Pindrang ada sertijab. Makasih banyak Bapak-bapak, Ibu-ibu yang telah hadir lewat Zoom pada kesempatan ini. Makasih banyak. Insya Allah minggu depan Rabu waktu yang sama kita bisa ketemu lagi, ya. Kemungkinan besar minggu depan kami live-nya itu ada di Lumpue. Karena kebetulan ada Pak Lurah bermohon untuk kita Zoom di sana. Kami juga ada semacam monef juga di sana dan apa namanya, jadi kemungkinan kami akan live di Lumpue seperti itu. Mungkin itu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, makasih banyak ya. Makasih banyak. Sebentar saya baca dulu apa lagi. Saya panggil yang dikosakan dan akhirnya yang dikosakan tidak mau nih Pak karena sudah dilapor di kelurahan. Wah, kenapa memang keseng seperti itu Lurah? Apa bisa dibuatkan pernyataan yang punya sertifikat tanpa harus ke pertanahan? Dikasih pengertian saja dulu Bu. Mungkin case-nya beda pilihan juga, seperti Pak Camat katakan tadi. Ya kan jadi repot itu Pak. Persoalan beda pilihan, tiba-tiba persoalan pelayanan jadi terkendala. Berikan pengertian saja Bu. Berikan pengertian kepada yang dikasih kuasa. Insya Allah ke pertanahan itu akan apa namanya kita layani ya. Paling sekitar 1 jam Bu, paling lama di kantor pertanahan. Makasih banyak ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Makasih banyak. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.